Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam ta'lim kita pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang bagaimana panduan untuk meraih pahala sedekah. Panduan Al-Quran untuk meraih keberkahan sedekah. Panduan Al-Quran untuk meraih keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat karena sedekah. Sekaligus kita mendapatkan peringatan bahwa ternyata ada sedekah yang kosong. Ternyata ada sedekah yang sia-sia. Dan ternyata ada sedekah yang tidak berefek sama sekali kepada orang yang bahkan rajin melakukannya karena tidak mengikuti prinsip-prinsip dan tuntunan Al-Quranul Karim dalam bersedekah. Nah, mudah-mudahan dengan panduan yang Allah berikan dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 261 dan seterusnya, sedekah kita menjadi sedekah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sedekah kita menjadi sedekah yang memberkahi hidup kita fid dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, pada tafsir ayat yang lalu yaitu ayat 264, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita agar tidak merusak pahala sedekah, tidak membuat sedekah kita sia-sia dengan yang pertama al-man, menyebut-nyebut sedekah kita. Yang kedua al-adha, menyakiti orang yang kita berikan sedekah. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah dengan riya, ingin dipuji orang atau ada tujuan duniawi lainnya di balik sedekah kita. Lalu kemudian yang keempat, bersedekah namun yang diharapkan bukan akhirat, tetapi yang diharapkan hanya dunia. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah memberikan perumpamaan. Sedekah seperti ini adalah seperti sebuah batu yang besar dan keras. Lalu kemudian di atasnya ada tanah. Lalu kemudian turun hujan yang deras, dan tentunya setelah hujan reda, tidak ada bekas sedikit pun di atas batu itu. Sehingga orang tidak akan sama sekali menyangka bahwa sebelumnya pernah ada tanah. Tidak ada bekas sama sekali. Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada keberkahan sama sekali ketika kita melakukan sedekah, tetapi tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan penjelasannya di dalam ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim
Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahu maulana al-azim. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berinfak dengan niat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Ay mutahaqqiqun muthbitun anna Allah sayajziyahum ala dhalika awfar al-jaza'. Wa tathbitan min anfusihim artinya mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atas sedekah yang mereka lakukan. Wa tathbitan min anfusihim. Mereka betul-betul yakin bahwa Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan keberkahan yang jauh lebih baik dari apa yang disedekahkan. Jadi jamaah rahimakumullah, kuncinya Allah berikan dua. Ketika berinfak, satu, hanya mengharap ridha Allah. Dua, jamaah rahimakumullah, yakin bahwa sedekah kita ini Allah akan membalasnya dalam bentuk balasan yang jauh lebih baik dari yang kita sedekahkan. Berbeda dengan sedekah mancing mania. Ketika dia bersedekah, yang diharapkan bukan ridha Allah. Ketika dia bersedekah, dia yakin ada balasannya, tetapi balasannya dibatasi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini yang saya sebut dengan sedekah mancing mania. Dengan seekor cacing, ingin mendapatkan ikan blue marlin yang besar. Dengan seekor cacing, ingin mendapatkan ikan kerapu atau ikan kakap yang berukuran besar. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya dalam konteks infak, dalam konteks sedekah, ruang lingkupnya lebih luas lagi. Manfaatnya lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar mancing mania, tetapi jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sedekahnya diterima Allah, orang-orang yang sedekahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya di dunia akan menjadi kehidupan yang berkah. Anak keturunannya juga akan diberkahi oleh Allah dengan ayahnya, ibunya yang rajin berinfak dan bersedekah. Belum lagi kehidupan di alam akhiratnya pun akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kunci, infak dan sedekah kita menjadi infak dan sedekah yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Yaitu yang pertama, niat infak dan sedekahnya mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita sedekahkan. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bersedekah dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kamathali jannatin birabwatin. Seperti sebuah kebun. Birabwatin. Rabwah itu artinya adalah al-makanul murtafi' al-mustawa minal ard. Jamaah rahimakumullah, kamathali jannatin, seperti sebuah kebun. Jadi kalau disebut jannah, maka ini adalah kebun yang indah. Jannah itu kebun yang indah. Birabwatin. Birabwatin ini adalah tempat yang tinggi, tetapi datar. Tempat yang tinggi, tetapi datar. Wa tajri fihil anharu. Dan ada sungai-sungai yang mengalir di tempat itu. Masya Allah. Kita sebutkan saja sudah terbayang betapa indahnya tempat seperti itu. Kamathali jannatin birabwatin. Seperti sebuah kebun yang indah.
yang berada di tempat yang tinggi dengan tanah yang datar dan kemudian mengalir sungai-sungai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian asabah hawabil. Kebun yang indah ini disiram atau diguyur hujan deras. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Lalu kemudian kebun yang indah ini karena disiram atau karena terkena hujan yang deras, maka kemudian buahnya pun berlipat ganda. Menjadi 2 kali lipat buah yang bisa diambil dari kebun tersebut. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Kalau seandainya tidak disiram oleh hujan yang deras, maka hujan yang rintik-rintik. Jamaah rahimakumullah, sudah cukup untuk membuat kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini merupakan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berinfak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Niatnya Allah tahu. Tidak bisa disembunyikan. Dan juga jamaah rahimakumullah, caranya Allah tahu. Apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan berikutnya. Ayawaddu ahadukum, apakah ada di antara kalian, kata Allah, yang suka memiliki kebun yang indah, min nakhilin wa a'nabin, kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur yang sangat indah, tajri min tahtihal anhar, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, apa saja buah-buahan ada di dalam kebun itu, wa asabahul kibaru, lalu kemudian orang ini menjadi tua, wa asabahu al-kibaru, orang ini kemudian menjadi tua. Nah, jamaah rahimakumullah, ini perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asabahu al-kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kita berharap setiap tahapan dalam kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita muda, kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Ketika kita dewasa, kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Dan di masa tua kita berharap, ya Allah, ya Rabbana, tidak menjadi beban untuk orang lain. Kita berharap di masa tua kita, justru kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Nah, jamaah rahimakumullah, ayat ini mengatakan hal itu. Apakah kamu pengen punya kebun yang sangat subur? Begitu. Punya kebun yang sangat produktif, artinya memiliki aset yang banyak. Memiliki aset yang berlimpah. Lalu kemudian dhayya'ahu fi syaibati. Tapi kemudian seluruh asetnya ini tidak bermanfaat baginya ketika dia sudah menjadi tua. Wa asabahul kibar. Ketika dia sudah menjadi tua. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang kita khawatirkan. Harta yang tidak berkah, yang justru menyiksa pemiliknya pada saat dia sudah tua. Yang justru menyiksa pemiliknya pada saat dia sudah lanjut usia. Alih-alih bisa menikmati, justru harta ini menjadi sumber berbagai malapetaka dalam kehidupannya. Menjadi sumber berbagai kesedihannya.
menjadi sumber retaknya keluarga, menjadi sumber durhakanya anak-anak, menjadi sumber munculnya berbagai penyakit. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi harta kita, dan membahagiakan kita di akhir hidup kita, di masa tua kita. Wa waladuhu wa dzurriyyatuhu dhu'af 'inda akhir umri. Awalnya dia orang kaya, namun karena tidak diberkahi oleh Allah, kekayaannya itu tidak bermanfaat baginya di waktu tua, dan kemudian anak-anaknya pun berubah menjadi orang-orang yang lemah. Jamaah rahimakumullah, dhi'af di sini Allah tidak jelaskan secara detail. Berarti dhi'af di sini adalah bisa jadi lemah secara fisik, bisa jadi lemah secara ekonomi, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah lemah keimanan, lemah akidah, lemah ilmu agama. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang Allah berikan peringatan. Lalu apa kaitannya dengan penjelasan sedekah? Jawabannya sudah jelas bahwa bagi yang tidak ingin mengalami masa-masa seperti ini, bagi yang tidak ingin mengalami hal-hal seperti ini, Allah sudah memberikan jalan keluar, sedekah. Tapi jangan sedekah kosong, jangan sedekah sia-sia, atau sedekah mancing mania. Jangan. Sedekah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, punya aset banyak, tapi tidak bisa dinikmati pada masa tua, kemudian anak-anaknya pun berubah menjadi orang-orang yang lemah fisik, lemah ekonomi, lemah iman, dan lemah akidah. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita, anak-anak kita, dan keturunan kita dari hal yang seperti itu. Faja'ahu i'sarun fihi narun fa ahraqa bustanah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, datanglah badai, angin kencang, di mana angin itu membawa api yang kemudian membakar kebunnya yang indah itu. Falam yakun indahu quwwatun an yaghrisa mithlah. Dia tidak bisa lagi menanam setelah itu seperti awal dari dia menanam di kebunnya yang indah itu. Walam yakun indahu nasaluhu khairun ya'uduna bihi alaihi. Dan juga dia tidak memiliki keturunan yang baik yang bisa menolongnya selama dia dalam kehidupannya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam tafsir disebutkan wa kadzalikal kafiru yaumal qiyamah. Demikianlah orang-orang kafir nasibnya pada hari kiamat. Idz rudda ila Allah azza wa jal. Orang-orang kafir ini akan dikembalikan kepada Allah. Laisa lahu khairun fayusta'tab. Tidak memiliki kebaikan yang dia bisa andalkan. Kama laisa lihadza quwwatun fayaghris mithla bustani. Seperti orang yang memiliki kebun kemudian terbakar dan tidak bisa lagi untuk menanaminya lagi. Jamaah rahimakumullah, ini adalah suatu kerugian yang sangat besar. Dan jangan sampai ini terjadi bagi diri kita, anak dan keluarga kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, bersedekahlah. 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 Dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, yang paling rajin bersedekah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan begitu masuk bulan Ramadan, Rasulullah jauh lebih dermawan lagi. Bahkan dalam hadis tersebut diumpamakan karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus dengan sebebas-bebasnya. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah lambat. Rasulullah bersedekah, 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 terus bersedekah. Dan di bulan suci Ramadan sedekahnya lebih berlimpah lagi. Jamaah rahimakumullah, kalau dibilang investasi, maka sedekah kita ini adalah investasi yang terbaik bagi kita. Karena efeknya bukan hanya dunia, tetapi juga keberkahan hidup kita, dunia dan akhirat. Saya yakin kita semua sepakat bahwa dalam kehidupan kita di dunia, kita tidak mencari sekedar banyak. Berapa banyak orang yang
karena sudah menjadi banyak, lalu bahkan tidak bisa menikmati harta yang begitu banyak yang dia miliki. Bahkan hartanya itu menjadi sumber penderitaan. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang ibu yang menangis menghadap kepada saya. Dulu dia seorang pemulung bersama suaminya. Lalu kemudian Allah berikan jalan karena kerja kerasnya yang luar biasa. Saat ini bahkan dia memiliki bunker uang di rumahnya. Dengan penghasilan ratusan juta per hari. Ratusan juta per hari. Jamaah rahimakumullah. Dari miskin menjadi kaya luar biasa. Namun jamaah rahimakumullah, apa yang membuat ibu ini menangis? Ternyata jamaah rahimakumullah, setelah kaya, suaminya lupa diri. Tidak lagi memperhatikan dirinya. Bahkan dia meninggalkannya. Dan kemudian foya-foya dengan hartanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disinilah pentingnya majelis taklim. Disinilah pentingnya majelis ilmu. Disinilah pentingnya kebersamaan kita bersama sahabat-sahabat surga. Karena dunia bisa membutakan mata. Karena dunia bisa mematikan hati. Sehingga seseorang tidak bisa lagi melihat kebenaran dengan mata hatinya. Dan seseorang tidak bisa lagi memiliki rasa kasih dan sayang kepada orang yang selama ini justru paling berjasa dalam hidupnya. Di majelis taklim, kita diingatkan, kita dibimbing, kita diarah, kita ditegur. Jamaah rahimakumullah, di majelis taklim kita bersama-sama hijrah. Dan setelah hijrah, tantangan berikutnya adalah istiqamah. Dan jamaah rahimakumullah, kunci seseorang bisa istiqamah di dalam hijrah adalah lingkungannya. Setelah hijrah, cari lingkungan yang mendukung hijrahnya, yang menjaga hijrahnya. Dan tidak ada tempat terbaik selain majelis taklim. Karena itu jamaah rahimakumullah, tidak heran. Ibu ini kemudian menangis kepada saya dan mengatakan, Buya, kalau seperti ini, kalau tahu saya bakal seperti ini hidup saya, maka rasa-rasanya saya lebih baik miskin seperti dulu. Disayang suami, diperhatikan suami. Dan hidup saya meskipun banyak kekurangan, tetapi hati tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, apa yang dialami oleh keluarga ini menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Seraya mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk keluarganya. Jamaah rahimakumullah, inspirasi itu adalah harta itu bagaimana kita. Kenikmatan itu ada di hati, bukan ada di luar sana. Ketika kaya, kemudian iman kita ada di dada, maka kekayaan itu akan menjadi kekayaan yang terarah. Namun ketika kaya, dalam hati kita tidak ada iman di dada, maka kekayaan itu akan membuat orang itu buta matanya dan mati hatinya, sehingga dia bisa berubah menjadi monster yang bahkan lebih kejam dari monster pembunuh sekalipun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Inilah pentingnya kita mencari keberkahan, bukan sekedar harta yang banyak yang kita dapatkan. Karena pada hakikatnya, apa yang kita dapatkan itu bukan milik kita sedikit pun. Itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikuti tuntunan Allah, maka harta itu akan membahagiakan kita, akan memberkahi kita, dan akan menjadi sumber keselamatan kita dunia dan akhirat. Sedekah, sedekah, dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Terima fikum. kasih Buya. Wafikum Pak Adi. barakallah. Wafikum Salam Pak barakallah. Fadli.